Berarti Bapak datang kemari tanpa instruksi dari pihak Wanata. Saya sebagai tim likuidasi profesional. Berarti duduknya di sini sebagai tim likuidasi lah, bukan tim Wanata. Kan tergugatnya Wanata Pak, bukan tim likuidasi. Tim likuidasi itu ketika perusahaan sudah likuidasi, maka dari perusahaan itu diwakili oleh tim likuidasi. Ini ada namanya Pak. Itu ya Pak ya. Jadi saya likuidasi Wanata. Nasabah nih pada dengar nih ya. Karena kan yang kita gugat adalah pihak Wanata. Sedangkan Pak Hapadi sendiri secara pribadi tadi pada saat saya bertanya apa Bapak mewakili pihak Wanata, dia bilang tidak, saya mewakili pihak likuidasi. Lalu saya tanya lagi, berarti likuidasi sama dengan Wanata dong? Dia bilang tidak. Nah bingung Pak, yang kita gugat adalah Wanata, tapi yang datang adalah si Hapadi sebagai pihak TL, dia bilang. Jadi kan kalau kita ini hanya permainan kata kalau saya bilang. Jadi sebenarnya tim likuidasi dan Wanata itu adalah satu. Nah, kalau sudah terbukti bahwa tim likuidasi dan Wanata satu, nilai trust atau kepercayaan kita di mana sebagai nasabah? Itu poin pertama. Poin kedua, saya juga tadi secara belak-belakan bicara dengan Pak Harpadi. Pak, udah nemuin tentang buronan belum? Oh iya, saya sudah nonton. Lalu dia senyumlah. Saya tanya secara pribadi, Pak Harpadi, menurut Pak Harpadi secara pribadi, apakah setuju buronan itu dipulangkan? Dia mendukung, setuju. Jadi menurut saya ya, Pak Harpadi sendiri sebagai pihak dari tim likuidasi ataupun pihak dari Wanata, dia tahu kebobrokan ini Wanata, dan dia tahu si buronan memang harus dipulangkan supaya terungkap semua kebenaran demi keadilan kami semua para nasabah. Jadi saya rasa ini juga perhatian ya buat para pemerintah, instansi terkait. Yuk kita nggak usah main salah-salahin deh. Yaudah yang lalu oke. Tunjukin sekarang ini. Saya sebagai warga negara yang sudah melaporkan sesuai dengan prosedur, minta pertanggungjawaban pemerintah. Ini loh buronananya. Rumahnya udah ada, alamatnya udah ada jelas, buronannya pun sudah jelas. Saya sudah mengikuti segala prosedur dengan lapor pada saat di Amerika. Pertama kali saya lapor di Komjen LA dan menunggu sampai sekitar pertama saya menemukan sekitar tanggal 10. Lalu tanggal 11-nya saya bersurat ke Komjen sebelum saya datang langsung ke Komjen. Itu belum berapa? Saya datang langsung ke Komjen penemuan saya tanggal 10 Oktober 2023. Saya bersurat 11 Oktober 2023, lalu saya datang langsung untuk menjelaskan permasalahan dan meminta perlindungan hukum dari negara pada tanggal 13 Oktober 2023. Lalu setiap harinya saya follow up ke Komjen LA, gimana perkembangannya. Lalu pada saat tanggal 23 Oktober, saya dapat surat balasan email dari KBRI kita di Washington yang menyatakan mereka sudah menerima laporan saya dari Komjen di LA. Lalu mereka sudah meneruskan ke Barreskrim di Indonesia, lalu ke polisi, lalu ke pihak Interpol, juga kedutaan AS yang ada di Jakarta. Artinya mereka sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Nah sekarang tinggal actionnya deh. Kita sebagai nasabah nih yang ibaratnya sudah dirugikan dan menunggu selama 4 tahun action dari pemerintah. Nggak usah deh sekarang bilang itu tugasnya si A, itu tugasnya si B, tugasnya si C. Kita nasabah maunya tuh dipulangin tuh nasabah tuh buronan. Nasabah udah menunggu nih. Di mana gitu loh keadilan kita buat para nasabah yang sudah menunggu. Benar ya Pak Ketua ya? Jadi saya harap oke, sekarang yuk kita sama-sama bergandengan tangan, yuk kita ungkap kebenaran ini untuk dapat keadilan. Termasuk untuk penyelesaian kasus ini Pak, tim likuidasi yang India itu seperti apa sih Pak? Apakah dia harus independen sehingga nanti temuan-temuan aset itu bisa objektif? Harusnya mensupport pemegang polis ya, karena tim likuidasi ini kan harusnya mensupport pemegang polis bukan pihak manajemen. Ya, jadi harapan kami sih sebenarnya dari kami semua, OJK, kepolisian, Kemenlu, ataupun Interpol, atau Kapolda semua bersatu lah. Betul. Ya kan? Jadi satu, yuk sama-sama tangkap ini buronan,
yang DPO ini dikembalikan ke Indonesia supaya terungkap sebenarnya masalahnya di mana. Kalau emang ternyata owner itu nggak salah pun kan terungkap di pengadilan, bisa dibebaskan. Tapi kalau emang salah ya bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Jadi yang penting kita nggak mau lagi ditimpong. Oh ini tugasnya OJK, oh ini tugasnya kepolisian, oh ini tugas ini. Jangan, kalian kan satu instansi untuk bareng, sama-sama. Interpol, ya Kemenlu, pokoknya siapa dah yang punya ini kan, OJK, mungkin Kabar Reskrim semua jadi satu. Bersama-satu. Mungkin kami mungkin bentuknya tim penyelesaian kasus. Betul. Karena kan di luar negeri kan ini. Jadi jangan lagi ini kerja sendiri, Pak ya. Jadi nggak saling menyalahkan dan saling menunjuk, oh ini tugasnya si A, tugasnya si B, tugasnya si C, kapan selesainya. Udah deh, nggak usah deh, kita nih sebagai warga nih maunya tuh pemerintah, yuk bergandengan tangan yuk, ini buronan udah jelas di depan mata nih, udah ketahuan nih, yuk kita tangkap yuk, jangan main limpahin tugas deh, yuk kita sama-sama. Ya, itu yang kita harapkan sih.